Nama saya Mbah Sardi. Orang-orang di desa Bremi biasa memanggil saya begitu. Dari dulu sampai sekarang, kaki saya sudah puluhan kali naik turun Argopuro. Bukan untuk mendaki, tapi untuk berjaga. Gunung ini tidak pernah benar-benar sepi. Ada suara-suara yang tak terlihat. Ada langkah-langkah yang tidak pernah meninggalkan jejak. Dan kalau kalian tanya apa yang paling sering membuat pendaki tersesat di sini, jawabannya bukan kabut, bukan binatang, bukan cuaca, tapi pasar. Malam itu, 3 anak muda mampir ke warung saya. Mereka baru turun dari ojek, mengistirahatkan nafas sebelum mulai perjalanan. Raka, jaket biru, wajah penuh semangat. Bayu, jaket hitam, tubuh tegap dan tatapan lebih waspada. Dan Nadia, rambut diikat rapi, jaket merah, sesekali melirik ke arah jalur hutan seperti ada yang memanggilnya. Mereka duduk, memesan kopi. Aroma kayu bakar dan udara lembab pegunungan bercampur jadi satu. Argopuro aman kan, Bah? Tanya Raka menampilkan senyum yang dibuat-buat untuk menutupi gugupnya. Saya tidak langsung menjawab. Gunung ini tidak pernah sepi, ucap saya pelan. Ada tempat di tengah jalurnya, namanya Pasar Setan. Kadang terdengar suara orang menawar harga, kadang seperti ada yang menyeret karung, kadang cuma suara koin jatuh. Kalau kalian dengar itu, jangan pernah menoleh, jangan pernah bertanya siapa. Karena kalau kalian menoleh, dia yang jaga pasar itu akan sadar kalian bukan bagian dari mereka. Ketiganya saling melirik. Raka menelan ludah, Bayu mencoba tersenyum, tapi tangannya mengepal. Nadia, yang sejak tadi paling diam, justru terlihat merhatiin saya seperti sedang menghubungkan kata-kata saya dengan sesuatu yang ia rasakan. Saya menambahkan, suara saya rendah. Argopuro bukan tempat untuk pamer keberanian. Dia tempat untuk mendengarkan. Ketiganya akhirnya bangkit bersiap memulai pendakian. Tapi sebelum pergi, Nadia menoleh pada saya. Bah, kalau kami tersesat, apakah pasar itu akan menemukan kami duluan? Saya tidak menjawab, tidak ada gunanya berbohong. Ketika langkah mereka mulai menjauh, suara angin turun dari punggungan gunung, membawa aroma melati samar, aroma yang tidak seharusnya muncul sebelum malam. Dan saya tahu ada yang sudah memperhatikan mereka. Selamat datang di ruang sunyi. Langkah kaki Raka, Bayu, dan Nadia mulai menembus jalur pertama Argopuro begitu mereka meninggalkan pemukiman. Udara sore membawa hawa basah khas hutan pegunungan. Dingin, beraroma tanah, dan perlahan menelan suara-suara manusia di belakang mereka. Dari kejauhan, warung Mbah Sardi tampak mengecil, seperti titik hangat yang ditelan kabut. Raka berjalan paling depan, sesekali menatap layar ponsel meskipun sinyal sudah menghilang sepenuhnya. Masih awal kok, kita pasti sampai Cokrok sebelum gelap, katanya, mencoba percaya pada dirinya sendiri. Bayu di posisi tengah, tetap paling tenang, atau setidaknya berusaha terlihat demikian. Gak usah buru-buru, Argopuro panjang, jangan sampai kehabisan tenaga sebelum naik. Nadia hanya mengangguk. Sejak meninggalkan warung, ia beberapa kali melirik ke belakang ke arah jalur yang sebelumnya mereka lewati, seolah takut ada yang mengikuti dari balik semak. Setiap kali angin menerpa, ia refleks merapatkan jaket merahnya. "Kamu kenapa?" tanya Raka akhirnya. "Entah,
jawab Nadia pelan. Kayak dari warung tadi, ada yang ngikutin dari jauh. Bayu tertawa kecil, tapi jelas tawa itu dibuat-buat. Nat, jangan mulai, baru juga naik. Namun, sebelum Raka bisa menimpali, suara angin berubah menjadi gemerisik yang intens. Pepohonan tipis di kiri kanan jalur bergerak, seperti seseorang berlari cepat melewati batang-batang itu. Raka menghentikan langkahnya. "Kalian dengar?" tanyanya. Bayu memicingkan mata, mencoba mencari sumber suara. Hewan mungkin. Kalau hewan, biasanya arahnya jelas. Ini kayak muter. Perkataan itu membuat langkah mereka melambat secara otomatis. Mereka bertiga mulai berjalan lebih rapat. Beberapa menit kemudian, kabut turun lebih cepat daripada yang seharusnya. Di Argopuro, kabut memang sering turun tiba-tiba, tapi kali ini terasa beda. Tebal, pekat, seperti gumpalan kapas basah yang sengaja diturunkan dari langit. Raka mengangkat tangan, mencoba meraba udara. Tebal, terlalu tebal untuk ukuran sore. Harusnya belum setebal ini, gumam Bayu. Biasanya kabut segini tuh jam 10 malam ke atas. Nadia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Kalian merasa ini dari arah Cokro bukan ya? Raka langsung memandang ke depan. Jalur menuju pos Cokro hanya tinggal beberapa ratus meter lagi, tapi belokan yang harusnya terlihat kini tertutup putih seluruhnya. Bayu, buka kompas, katanya. Bayu menunduk, mengeluarkan kompas kecil dari kantong jaket hitamnya. Jarum kompas bergetar, lalu berputar cepat seperti sedang mabuk. Ini nggak bener, gumam Bayu. Magnetik di sini nggak pernah separah ini, paling cuma goyang sedikit. Raka membungkuk, seolah jarak yang lebih dekat bisa memperbaiki kompas itu. Kok bisa muter kayak begini? Lalu tiba-tiba, kabut di depan mereka membelah, membentuk dua jalur berbeda. Jalur Argopuro seharusnya hanya satu garis panjang yang jelas, tapi kini bercabang seolah gunung sedang memberi pilihan yang tidak ada di peta manapun. Salah satu jalur itu salah, dan saya rasa jangan lanjutin, potong Bayu cepat. Jangan suuzon dulu. Raka menelan ludah. Yang kiri apa kanan? Tidak ada jawaban. Mereka diam, hanya terdengar napas dan suara kabut yang menggesek daun-daun. Tiba-tiba, suara napas, pendek dan cepat, entah dari depan atau samping, seperti seseorang yang sedang menahan tawa atau menahan sesuatu. Raka membalikkan badan. Ada orang? Tidak ada siapa-siapa. Tapi lalu, dari dalam kabut, suara itu berubah menjadi tawa perempuan. Pelan, panjang, dan pecah-pecah seperti pita kaset rusak. Nadia mundur spontan, menabrak tubuh Bayu. Bayu, itu suara orang kan? Kan? Bayu tidak menjawab. Matanya membesar, lehernya kaku. Ia bahkan tidak sempat berpura-pura berani. Raka mengangkat senter kecil di tangannya, mengarahkannya ke depan. Cahaya yang keluar hanya memantul di kabut dan menciptakan lingkaran kehampaan. Halo, Raka memberanikan diri. Kalau ada orang, jawab. Jawabannya bukan suara manusia, tetapi bunyi langkah, pelan, satu persatu mendekat dari salah satu jalur. Tek, 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 tek. Langkah dengan ritme yang aneh, tidak ringan seperti manusia sehat, tapi juga bukan langkah binatang. Raka menggumam, itu dari jalur kiri. Bayu menegaskan dengan napas berat, kita ambil kanan, sekarang. Nadia hanya mengangguk keras-keras. Tanpa menunggu lebih lama, mereka bertiga bergerak ke jalur kanan.
Bayu memastikan barisan tetap rapat, kabut makin menutup pandangan. Jalur yang mereka pilih terasa naik sedikit, tapi tidak terlalu jauh dari apa yang mereka perkirakan. Namun, beberapa menit berjalan, Raka menoleh ke belakang dan menahan napas. Kalian lihat bekas langkah kita tadi? Bayu memeriksa tanah. Tanahnya basah, tapi tidak ada jejak kaki mereka. Seolah mereka tidak berjalan di sana sama sekali. Mbah Sardi bilang, kalau tanah tidak ingat langkahmu, itu artinya jalur yang kamu pilih bukan jalur manusia. Suara Nadia bergetar. Raka langsung menyambar tangan Nadia. Jangan ngomong sembarangan. Tapi Nadia menunduk. Aku bukan ngarang. Semua pendaki yang tersesat bilang hal yang sama. Kabut semakin tipis di bagian tertentu, memperlihatkan pepohonan tinggi yang tidak tampak familiar. Bayu, ini bukan jalur yang tadi, kata Raka. Bayu menarik napas panjang untuk menahan ketakutan. Terus kita balik. Mereka bertiga berhenti. Dari jauh, terdengar suara langkah lagi. Dari kiri, dari jalur yang mereka tidak ambil. Tapi kali ini, langkahnya lebih cepat. Seperti seseorang sedang berlari mengikuti jalur yang sejajar dengan mereka di jalur kabut sebelah kiri. Tek, 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 tek. Semakin cepat. Tawa perempuan itu terdengar lagi, lebih dekat. Hihihihihihihihihi. Nadia memejamkan mata. Aku nggak mau nengok, aku nggak mau. Bayu bergertakan gigi. Lari, sekarang! Tiga-tiganya berlari meskipun jalurnya samar. Napas mereka saling tumpang tindih. Daun-daun menampar wajah mereka. Batu kecil terlempar, tapi suara di samping mereka tidak menghilang. Malah makin dekat, makin jelas. Seakan sosok itu berlari sejajar dengan mereka di jalur kabut sebelah kiri. Hihihihihihihi. Kenapa lari? Suaranya berubah, lebih berat, lebih dingin, meluncur langsung ke telinga mereka, meskipun tidak terdengar dari udara. Raka hampir tersandung batu besar, tapi Bayu menarik kerah jaketnya. Fokus, jangan berhenti. Namun, tiba-tiba, tanpa peringatan, kabut runtuh seperti disedot ke tanah. Dan di depan mereka, jalur asli Argopuro muncul kembali, lengkap dengan papan kecil kayu yang tertulis Pos Cokro samar-samar. Nadia melepaskan napas panjang, hampir jatuh berlutut. Oh Tuhan, kita balik ke jalurnya. Raka memeriksa tanah. Jejak kaki mereka muncul lagi. Ini jalur asli. Bayu menatap jalur kiri yang kini tampak seperti dinding kabut putih pekat. Yang tadi itu apa? Tidak ada yang menjawab. Tapi sebelum mereka bisa melangkah masuk ke jalur aman, kabut di jalur kiri bergetar sekali dan suara perempuan itu muncul pelan, tepat di telinga mereka. Hihihihihihihi. Ketemu lagi nanti. Nadia spontan menutup telinganya dan berlari ke depan. Raka dan Bayu menyusul, tidak ingin menunggu apapun yang mungkin muncul dari balik kabut itu. Mereka akhirnya berhasil melewati batas pos Cokro, tapi yang mereka rasakan bukan lega, melainkan seperti seseorang yang tak terlihat sedang berjalan di belakang mereka, mengikuti pelan tanpa suara. Kabut di sekitar pos Cokro perlahan menipis. Tetapi rasa takut itu tidak ikut hilang. Tiga pendaki itu melangkah cepat, seperti ingin menjauh sejauh mungkin dari jalur bercabang yang tadi hampir menelan mereka. Sesekali, Raka menengok ke belakang, memastikan tidak ada apapun yang mengikutinya. Bayu berjalan paling depan sekarang. Tatapannya tajam, seolah memisahkan setiap bentuk pohon, dedaunan, dan bayangan demi memastikan semuanya benar-benar nyata. Kita harus buru-buru sampai Padang sebelum gelap. Raka mengangguk, tapi matanya tetap tidak bisa lepas dari jalur di belakang. Suara itu rasanya dekat banget, Yu. Kayak dia jalan di samping aku. Nadia yang sejak tadi diam, akhirnya bersuara pelan.
hampir tak terdengar. Dia memang di samping. Bayu menghentikan langkah. "Nat, jangan bilang gitu lagi. Aku nggak bercanda." Nadia menelan ludah. Aku dengar nafasnya di telingaku. Hangat, tapi dingin di kulit. Dan yang paling aneh, dia kayak tahu nama aku. Raka memandangnya, bingung. "Apa? Kapan?" "Tadi, sebelum kita lari." Dia bilang lirih, "Nadia, ikut sini." Bayu langsung berdiri di samping Nadia, memasang tubuhnya agar ia tidak terlalu takut. "Sudah, sekarang aman. Kita di jalur asli." Namun ketegangan itu tidak benar-benar hilang. Bahkan ketika mereka telah sampai di padang luas menuju danau taman hidup, rasa tidak nyaman itu justru makin kuat. Padang itu seharusnya indah. Hamparan rumput hijau keemasan yang membentang, dikelilingi hutan dan tebing jauh di belakang. Tapi sore itu, kabut berjalan pelan di permukaannya, seperti selimut dingin yang enggan pergi. Angin yang bertiup tidak membawa kesegaran gunung, melainkan aroma aneh. Bunga, melati, disertai sedikit bau anyir, seperti darah yang hampir kering. Raka berhenti sambil menutup hidung. "Kalian ngirup itu?" Bayu mengangguk perlahan. "Bau melati. Tapi kok ada bau?" Nadia tidak melanjutkan kalimatnya. Tetapi semua dari mereka tahu apa yang ia maksud. Mereka terus berjalan menyeberangi padang. Matahari mulai turun. Dan ketika senja memerah, kabut seolah menyerap cahaya itu, membuat dunia tampak lebih datar, pucat, dan sepi. Saat itulah Nadia berhenti mendadak. "Bayu, Raka!" Suaranya serak. Mereka berdua melihat arah yang ditunjuk Nadia. Di sisi tebing, beberapa meter dari jalur, ada bayangan seperti seseorang berjalan pelan. Tingginya perempuan, rambutnya menjuntai panjang. Langkahnya tidak menyentuh tanah. Bayu langsung memegang lengan Raka. "Jangan lihat lama-lama. Aku cuma mau pastiin itu orang," kata Raka. Suaranya ketakutan, tapi bandel. "Nad, itu bukan orang." Suara Nadia gemetar. Bayu akhirnya memutuskan, "Kita lanjut, jangan berhenti, jangan menoleh ke arah itu lagi." Mereka terus melangkah, tapi pandangan Nadia serasa ditarik ke sosok itu. Perempuan itu berjalan sejajar dengan mereka, tapi sedikit lebih jauh di belakang, seperti sedang mengikuti dari sisi lain padang. Angin tiba-tiba berubah dingin, kabut turun lagi, membuat cahaya merah senja tampak seperti darah encer yang bercampur dengan putihnya kabut. Lalu terdengar suara itu, pelan, hampir seperti bisikan. 500, 500, murah, murah." Suara lain menyusul, suara seseorang menawar harga. 200 saja, jangan mahal-mahal." Bayu langsung mencabut senter dari tas samping, meski belum gelap total. Ia menyalakannya dan mengarah ke padang kanan. Tidak ada apapun kecuali rumput yang bergoyang. Tapi suara itu tetap ada. Seperti dua orang sedang transaksi di belakang kabut. Bayu memanggil. "Ini suara kayak pasar." Nadia menutup telinga. "Nggak mungkin, kalau sudah sedekat ini, berarti..." Ia tidak melanjutkan. Bayu menarik nafas panjang, memaksakan logika yang mulai runtuh. Pasar setan biasanya muncul dekat tenda. Kita belum pasang tenda. Kita baru sampai padang. Terus itu apa? Raka hampir berteriak. Tidak ada yang bisa menjawab. Tiba-tiba suara koin jatuh terdengar jelas. Nyaring, logam beradu batu. Cering, Nadia memejamkan mata. "Jangan nengok, jangan nengok, jangan nengok." Tapi Raka sudah menoleh sedikit. "Raka," Bayu menarik bahunya. "Kamu gila kan? Aku cuma mau tahu sumber suaranya. Kamu mau dilihat balik?" bentak Bayu. Raka terdiam. Kata-kata itu seperti membuat seluruh darahnya membeku. Mereka mempercepat langkah. Suara pasar semakin ramai. Ada langkah kaki menyeret, ada desah berat orang mengangkat barang. Ada suara perempuan memanggil pembeli seolah mereka sedang berdiri tepat di antara lapak-lapak gaib itu. "Aku nggak tahan, Bayu." Suara Nadia pecah. "Kok kayak mereka ada di mana-mana?" Bayu menggertakkan gigi, menahan panik.
Dengar aku. Yang penting kita terus jalan. Jangan jawab suara apapun. Jangan jelasin apa yang kamu lihat. Dan yang paling penting, sebelum Bayu sempat menyelesaikan kalimat itu, Raka menghentikan langkah. Guys, lihat itu. Senter Bayu mengarah ke depan. Dan mereka melihatnya. Di ujung padang, di balik kabut tipis, terlihat sekilas bayangan perempuan itu lagi. Sosok yang sama seperti di jalur bercabang tadi. Rambut panjang kusut, baju lusuh coklat. Tanah, tidak menyentuh tanah. Pandangannya tertuju langsung kepada mereka. Meski hanya terlihat sekilas, cukup untuk membuat jantung seolah diremas. Nadia mundur 2 langkah. Tolong, kita cari tempat buat berhenti. Aku nggak kuat. Bayu melihat langit yang semakin gelap. Mereka harus membuat tenda. Mereka harus istirahat. Tapi mereka tidak bisa memasang tenda di padang terbuka seperti ini. Terlalu rawan dan terlalu dekat dengan sesuatu yang mengikuti mereka. Kita jalan cepat ke batas hutan. Di situ ada sedikit tanah kosong buat pasang tenda, kata Bayu. Raka mengangguk. Nadia menunduk sambil mengatur napas. Mereka berlari kecil menuju area pohon dan ketika akhirnya sampai, suara pasar perlahan memadam. Namun bau melati dan anyir itu tetap ada, menggantung keras di udara, seperti kabut yang tidak mau pergi. Saat mereka mulai memasang tenda, Raka tidak bisa menahan diri. Bayu, kenapa pasar bisa muncul di padang? Bukannya biasanya dekat hutan? Bayu menghela napas panjang. Aku juga nggak tahu, tapi dari tadi aku merasa apa, tanya Nadia. Bayu memandang keduanya dengan wajah serius yang belum pernah Raka lihat sebelumnya. Aku rasa mereka sudah tahu kita ada di sini. Dari bawah, keheningan itu membuat suara angin tiba-tiba terdengar lebih keras. Bayu, suara Nadia kecil sekali. Kamu percaya kalau yang ngikutin dari tadi itu perempuan yang tadi aku lihat? Bayu tidak langsung menjawab. Tapi akhirnya ia berkata pelan. Kalau suara tawanya sama. Iya. Raka memasang pasak tenda sambil gemetar. Terus dia mau apa? Tidak ada yang bisa menjawab. Tapi di antara suara angin yang membawa bau melati, mereka mendengar desis pelan. Hanya satu kata, tapi cukup untuk membuat darah merinding. Malam. Malam itu, ketika kabut menyelimuti padang dan pohon, ketiganya, Raka, Bayu, dan Nadia, akhirnya sampai di area yang agak lapang untuk mendirikan tenda. Nafas mereka masih terenah, jantung berdetak cepat setelah pengalaman di padang. Tapi rasa lega itu sesaat, karena ketenangan di hutan Argopuro selalu bersifat menipu. Bayu memimpin, menuntun mereka menuruni sedikit kemiringan menuju area lapang yang terlindung pepohonan. Pasang tenda di sini, aman sepertinya, katanya sambil menunjuk tanah yang datar. Nadia duduk sejenak, memejamkan mata, tangannya menggenggam erat tali ranselnya. Aku merasa ada yang mengikuti dari tadi, bisiknya. Raka menoleh, wajahnya pucat. Aku juga ada yang di belakang, jawabnya dengan suara gemetar. Tanpa disadari, dari kejauhan, kabut tipis mulai bergerak, menutupi jalur yang baru saja mereka lewati. Angin malam membawa aroma melati dan anyir yang lebih pekat dari sore hari. Raka menahan nafas, merasa sesuatu sedang diam-diam mendekat. Bayu menatap sekeliling, berusaha menenangkan diri dan teman-temannya. Dengar, jangan panik dulu. Kita baru sampai lapangan, masih ada jalur aman di sini. Jangan menoleh terlalu lama ke kabut. Namun sebelum mereka sempat menyelesaikan peralatan tenda, terdengar suara langkah pelan diiringi desah serak dari arah kabut dekat pohon. Suara itu tidak sesuai dengan langkah manusia, terlalu berat, tapi juga terlalu ringan untuk ukuran makhluk gaib biasa. Raka memegangi senter kecilnya, menyalakannya perlahan. Cahaya menembus kabut tebal, tapi hanya menampilkan siluet pohon dan rumput basah. Tidak ada siapapun. Aku dengar, Nadia menunduk, wajah pucat. Aku dengar suara pasar. Pasar? Maksudmu suara pedagang? Nadia mengangguk.
Iya, suara tawar-menawar, koin jatuh, langkah kaki menyeret sesuatu. Raka tersentak. Itu nggak mungkin, kita nggak berada di dekat desa atau jalan setapak manapun. Bayu menelan ludah. Ia menghela nafas panjang, berusaha mendorong logika. Aku tahu, tapi ini Argopuro. Kalau yang kita lihat sebelumnya, itu bukan kebetulan, itu pasar setan. Sebuah desah berat muncul lagi, semakin dekat. Angin malam membawa aroma melati dan tanah lembab yang lebih pekat. Raka menahan nafas, merasa sesuatu sedang diam-diam mendekat. Bayu menatap sekeliling, menoleh ke kiri, dan hampir teriak. Sekilas, di balik kabut, terlihat bayangan sosok perempuan, tubuh kurus pucat, rambut panjang kusut, kain lusuh berwarna tanah, mata cekung dalam, berjalan perlahan di antara pepohonan. Sosok itu tidak menyentuh tanah, tidak bersinar, tidak transparan, namun seakan menatap mereka dengan jelas. Nadia menunduk, menutup wajah. "Tolong, jangan lihat, jangan lihat, jangan!" bisiknya. Bayu menggenggam bahu Nadia. "Tenang, tetap fokus, jangan ganggu mereka, jangan bicara." Raka meskipun takut, tetap menyalakan senter ke arah bayangan itu. Cahaya memantul di kabut, tapi menampilkan garis tubuh perempuan itu dengan jelas. Sosok itu menunduk sebentar, seolah mengamati mereka, lalu perlahan tersenyum tipis. Senyum itu membuat darah Raka membeku. Matanya cekung dalam, tanpa cahaya atau kilau, tapi menembus sampai ke tulang. "Raka, lepaskan senter," bisik Bayu. "Sekarang." Tapi sebelum Raka sempat mematikan senter, suara tawar-menawar terdengar semakin jelas. 500, tidak, 300 saja, ayo, ayo." Koin jatuh, kling. Suaranya nyaring dan nyata, seolah logam itu benar-benar berada di tanah di dekat mereka. Tapi tidak ada apa-apa yang terlihat. Ini gila!" Raka hampir teriak, menutup telinga. Nadia memegang tangannya sendiri, menunduk, berusaha mengendalikan nafas. Kita jangan menjawab, jangan melihat, jangan bicara," katanya bergetar. Bayu menarik nafas dalam. Ia tahu mereka harus tetap tenang. Ia menatap ke arah kabut, mencoba membedakan antara dunia nyata dan sesuatu yang lain. "Kita harus pasang tenda secepatnya. Jangan diam. Jalan lurus ke arah lapangan. Jangan berhenti. Kita nggak akan berinteraksi dengan pasar itu." Mereka mulai bergerak perlahan. Bayu menuntun, Raka dan Nadia mengikuti rapat. Suara pasar mengikuti mereka, seolah kaki mereka berlari sejajar tapi tidak terlihat. Tawaran harga, suara koin jatuh, langkah kaki menyeret sesuatu, semua terdengar dari sisi kabut yang seharusnya kosong. "Aku nggak bisa, aku nggak tahan, aku nggak mau." Nadia memegang tangannya sendiri, menunduk, berusaha mengendalikan nafas. Kita sudah dekat lapangan, kita bakal aman sebentar lagi." Tapi semakin mereka maju, suara pasar semakin jelas. Bayu menoleh dan untuk sekilas waktu, ia melihat lebih dari satu sosok perempuan. Bayangan yang mirip sosok yang mereka lihat sebelumnya melintas di antara kabut. Sosoknya tipis, kurus, rambut kusut panjang, kain lusuh berwarna tanah, mata cekung dalam, tidak menyentuh tanah, tidak bersinar, tidak transparan, namun seakan menatap mereka dengan jelas. "Bayu!" Nadia gemetar. Mereka semua lihat aku." Bayu menekankan bahunya, menahan panik. "Fokus, jangan menoleh, jangan menjawab." Raka menggertakkan gigi. "Kalau mereka bisa lihat kita, berarti mereka nyata." Bayu menghela nafas panjang. "Mungkin nyata bagi mereka, tapi jangan takut. Kita masih di jalur manusia. Kita bisa selamat. Jangan ganggu." Ketika mereka akhirnya sampai di lapangan lapang dengan tanah datar, Bayu menempatkan tenda secepat mungkin. Raka dan Nadia ikut membantu, tangan mereka gemetar. Angin malam membawa bau melati yang pekat, bercampur aroma anyir yang menusuk hidung. Suara pasar mulai memudar,
tapi tetap terasa dekat, seolah hanya satu nafas dari mereka. Mereka duduk di dalam tenda, nafas masih terengah. Raka menatap keluar perlahan. Kabut di luar tenda mulai menipis, tapi dari kejauhan masih terlihat bayangan tipis sosok perempuan itu di antara pepohonan, menatap mereka. Tangan mereka menegang, seluruh tubuh tegang. Nadia berbisik, "Kita nggak boleh tinggal di sini lama-lama. Mereka akan muncul lagi kalau kita diam." Bayu menunduk, mengangguk. "Kita harus bergerak besok pagi. Tapi malam ini jangan jawab suara apapun, jangan lihat apapun. Tetap diam, jangan biarkan mereka tahu kita takut." "Aku nggak pernah ngerasain takut kayak gini sebelumnya." "Ini Argopuro," kata Bayu pelan. "Di sini, gunung nggak cuma punya jalur, dia punya penghuninya sendiri. Dan kita baru ketemu salah satunya." Nadia menunduk, menutup mata, berusaha menenangkan diri. Tapi di dalam hati, ia tahu sosok perempuan itu sudah mengamati mereka sejak sore. Dan malam ini, pasar yang tidak terlihat itu baru saja menandai keberadaan mereka. Kabut di luar tenda bergerak pelan, membawa aroma melati yang menusuk dan suara koin jatuh yang samar berulang kali, seolah memperingatkan mereka, ini baru permulaan. Malam itu, Argopuro tampak lebih sunyi daripada sebelumnya. Tapi ketenangan itu menipu. Di dalam tenda, Raka, Bayu, dan Nadia duduk berdekatan, menahan napas, mencoba menenangkan diri setelah pengalaman sore dan senja tadi. Nadia masih menggenggam tali ranselnya, matanya menatap keluar tenda, meski Bayu sudah menegaskan untuk tetap diam. Aku merasa mereka semakin dekat," bisiknya, hampir berbisik. Bayu menatap langit malam. Kabut yang sebelumnya menutupi padang kini bergerak pelan ke arah mereka, menyeret aroma melati dan anyir yang menusuk. "Jangan lihat, jangan dengar, tetap diam," katanya. Suaranya rendah tapi tegas. Namun rasa penasaran Raka tidak bisa ditahan. Ia sedikit membuka resleting tenda, menyalakan senter kecil dan mengintip keluar. Dalam cahaya yang tipis itu, kabut bergerak pelan seperti gelombang. Dan di sanalah sosok itu. Perempuan itu berdiri beberapa meter dari tenda, tubuh kurus, rambut panjang kusut menjuntai, pakaian lusuh berwarna tanah, mata gelap cekung menatap langsung ke arah mereka. Tidak menyentuh tanah, diam seolah melayang. Nafas mereka tersangkut, jantung berdetak seperti keras di palu. "Bayu," suara Nadia pecah, hampir menangis. "Itu, dia, benar-benar nyata." Bayu menarik napas panjang. "Tenang, jangan panik, jangan gerak, jangan menatap terlalu lama." Sosok perempuan itu perlahan mengangkat tangan, menunjuk ke arah mereka. Lalu, suaranya terdengar tipis tapi menusuk tulang. "Hihihihihi, kalian datang, aku tunggu." Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Apa maksudnya, "aku tunggu"? Bayu menggenggam lengan Raka. Maksudnya, dia menandai kita. Jangan jawab, jangan menoleh lagi, jangan bergerak terlalu cepat. Tapi ketegangan itu tak bisa ditahan. Sosok itu mulai melangkah perlahan, mengambang sedikit di atas tanah. Suara kaki tidak terdengar, namun senter Raka menangkap gerakan bayangan yang menakutkan. Nadia menangis pelan. Kenapa dia mengikut kita? Kita cuma mau istirahat." Bayu menunduk mencoba menganalisis situasi. Mungkin ini bagian dari pasar. Pasar setan itu bukan cuma tempat, dia penghuninya, dan dia memperhatikan setiap pendaki yang tersesat. Kita baru dilihat sekarang.
Raka menatap sosok itu lebih jelas. Mata perempuan itu gelap, menembus, kosong tapi tajam, seakan mengetahui semua ketakutan mereka. Sosok itu perlahan membuka mulut. Tidak ada kata-kata manusiawi, hanya desisan yang panjang. Harga, jiwa. Nadia menjerit menutup telinga, tetapi suara itu menembus ke kepala mereka, membuat telinga berdering. Bayu menahan napas. Jangan jawab, Raka, Nadia, jangan menjawab. Tetapi Raka dalam ketakutan dan kepanikan sedikit melangkah keluar tenda. Sosok perempuan itu tersenyum tipis, perlahan mendekat. Langkahnya tetap tanpa suara, tapi jaraknya cepat menyusut. Aku nggak bisa diam. Raka hampir berteriak. Bayu menahan tangannya. Jangan keluar. Tapi terlalu terlambat. Sosok itu sudah ada di depan tenda. Pandangan mereka bertemu, aroma melati dan anyir yang menusuk menjadi lebih pekat. Bayu merasakan hawa dingin menusuk tulang belakang. Perempuan itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Nadia. Desisnya terdengar lebih jelas. Kamu yang merah, ikut sekarang. Nadia gemetar, tubuhnya membeku. Tidak, aku tidak mau. Sosok itu tersenyum lebih lebar, tapi tidak ada cahaya yang keluar. Hanya kegelapan di matanya yang menembus jiwa. Hihihihihi. Pilihanmu sebentar lagi. Bayu menyentuh bahu Nadia menahannya. Jangan dengar, jangan lihat, tetap di sini, diam. Namun sosok itu tiba-tiba bergerak sangat cepat. Muncul tepat di samping tenda, membuat kain tenda bergetar. Raka hampir pingsan, terhuyang ke belakang. Nadia menjerit keras. Bayu menahan napas, tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Sosok perempuan itu berputar, menatap mereka sekali lagi, lalu seperti diseret angin, ia mundur perlahan, menghilang di kabut. Tapi aroma melati dan anyir tetap menggantung. Suara koin jatuh terdengar berulang, logam mendarat di tanah lembab. Ketiga pendaki itu terdiam, tubuh gemetar, jantung masih berdetak kencang. Dia akan kembali, bisik Nadia hampir menangis. Bayu menutup resleting tenda dan mengusap wajah mereka. Kita selamat malam ini, tapi kita nggak bisa tinggal lama. Jangan tidur terlalu nyenyak, dan besok kita harus segera turun. Jangan ada yang menoleh ke arah kabut. Raka menunduk, menatap tanah. Aku nggak pernah ngerasain takut kayak gini. Rasanya seperti gunung ini hidup dan dia tahu semuanya. Nadia masih menutup mata. Kalau dia kembali, kita bakal gimana? Bayu menatap keduanya dengan wajah tegas. Kita harus tetap diam. Kita harus tetap bersama. Jangan bicara, jangan interaksi. Kita harus selamat sampai fajar. Malam itu panjang. Kabut bergerak pelan, angin membawa aroma melati dan tanah basah. Suara pasar yang samar terdengar jauh di kejauhan. Sosok perempuan itu tidak muncul lagi, tapi ketiganya tahu. Ia tetap mengamati, menunggu, dan pasar itu tidak pernah sepi. Bayu menatap ke langit yang gelap. Dalam hati ia sadar, pasar setan di Argopuro bukan sekedar legenda. Itu nyata, dan mereka baru saja menapaki pintu masuknya. Malam semakin pekat. Tenda yang mereka pasang di lapangan kecil tampak rapuh di tengah kabut yang bergerak perlahan, seperti tangan tak terlihat menyelimuti mereka. Raka, Bayu dan Nadia masih terdiam di dalam tenda, menahan napas, berusaha menenangkan jantung yang berdetak kencang. Tiba-tiba, suara koin jatuh terdengar lagi, lebih keras, lebih dekat. Celing, 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 berulang.
Bayu menekankan tangannya di atas ransel, mencoba menganalisis. Dia mendekat lagi. Jangan buka resleting, jangan lihat keluar, tetap diam. Nadia menggenggam tangan Bayu, gemetar. Tapi aku merasa dia benar-benar ada di sini. Dia menunggu. Kita harus gimana? Raka menelan ludah, suaranya bergetar. Kita nggak bisa diam selamanya. Kita harus jalan. Kita nggak akan selamat kalau cuma di sini. Bayu mengangguk pelan. Besok pagi, kita turun cepat ke jalur asli. Tapi malam ini, kita harus tetap diam. Jangan menoleh, jangan bicara. Tetapi ketenangan itu runtuh ketika kabut di luar tenda bergerak lebih cepat, seperti arus yang menarik sesuatu. Bayangan tipis perempuan itu muncul lagi. Tubuh kurus, rambut kusut panjang, pakaian lusuh tanah, mata gelap dan cekung, mengambang pelan, menatap mereka dengan senyum tipis. "Selamat datang." Suara perempuan itu terdengar tipis, menembus tenda. "Kalian masuk ke pasar." Raka hampir pingsan. "Pasar? Itu nyata?" Bayu menekankan bahu Raka. "Jangan bicara, jangan jawab." Perempuan itu menurunkan satu tangannya dan menunjuk ke arah Nadia. "Yang merah, ikut sekarang." Nadia menjerit, tubuhnya membeku. "Aku nggak mau." Bayu meraih Nadia, menariknya ke arah Raka. "Diam, jangan dengar, tetap di sini, jangan gerak." Sosok perempuan itu tertawa pelan. Tawa itu tidak manusiawi. Tinggi, panjang, tapi pecah-pecah seperti pita kaset rusak. Ia kemudian berputar, mengambang melingkar di sekitar tenda, memperlihatkan gerakan yang aneh, seperti menari di udara, tapi tanpa sentuh tanah. Raka menutup mata, gemetar. Ini mustahil. Aku nggak pernah lihat apapun kayak gini." Bayu menarik napas panjang. "Ini Argopuro. Gunung ini bukan sekedar jalur. Ini rumah mereka. Dan pasar itu bukan tempat biasa. Dia menguji kita. Jika kita panik, kita kalah." Suara pasar muncul lebih nyata meski tidak terlihat lapak atau orang lain. Ada suara tawar-menawar, derap langkah yang berat, dan suara koin yang jatuh berulang. Mereka semua terdengar seperti mengitari tenda. Nadia menunduk, hampir menangis. Aku nggak tahan." Tiba-tiba, sosok perempuan itu muncul tepat di depan tenda, menatap ketiganya langsung. Mata gelapnya menusuk, senyum tipisnya mengerikan. "Hihihihihihi, pilihan kalian sebentar lagi." Raka menggenggam lengan Bayu, panik. "Apa maksudnya pilihan kita?" Bayu menelan ludah. "Aku rasa kita harus memilih. Pilihan untuk diam atau melawan. Tapi kita nggak punya pilihan lain, hanya bisa bertahan sampai fajar." Perempuan itu mengangkat tangan, menunjuk ke arah mereka. Lalu seperti diseret angin, kabut di sekitar tenda bergemuruh, menimbulkan suara gemerisik dedaunan dan koin jatuh logam. Suara tawar-menawar terdengar lebih keras, seperti pasar yang nyata, tapi tidak ada lapak yang terlihat. Raka berbisik, hampir menangis. "Di, kita harus lari." Bayu menggeleng. "Kalau kita lari, kita akan tersesat di kabut. Dia akan mengikuti. Tetap di sini, tetap diam. Jangan jawab suara apapun." Perempuan itu menunduk. Wajahnya dekat dengan kain tenda. Desisnya terdengar di telinga mereka. "Malam. Tidak ada yang selamat, kecuali kalian tetap diam." Nadia menutup telinga, gemetar hebat. "Tolong, aku nggak kuat." Raka mencoba menenangkan teman-temannya. "Kita harus sabar.
Kita harus sabar sampai fajar. Mereka duduk di lantai tenda, menempel satu sama lain, menahan napas, sementara kabut di luar bergerak pelan, membawa aroma melati dan anyir yang menusuk. Suara pasar masih terdengar, tapi perlahan mereda. Sekilas Raka menoleh dan melihat bayangan tipis perempuan itu kembali di kejauhan. Berdiri diam di antara pepohonan, ia menatap mereka seakan menandai pasar ini tidak akan pernah sepi dan mereka sudah menjadi tamu malam itu. Bayu menghela napas panjang. Kita harus bertahan, jangan tidur terlalu nyenyak. Besok kita turun secepat mungkin. Jangan menoleh, jangan teriak. Kita masih hidup karena kita diam. Nadia menunduk, menatap tangannya gemetar. Aku nggak mau, tapi aku nggak bisa bergerak. Aku takut kalau aku melihatnya lagi. Raka menatap teman-temannya, gemetar. Aku baru sadar, ini bukan legenda lagi. Ini nyata. Dan kita baru saja melewati pintu masuknya. Kalau kita salah langkah, kita bisa hilang selamanya. Mereka bertiga duduk diam, menunggu fajar. Sementara kabut di luar bergerak pelan, suara koin jatuh terdengar samar-samar, dan aroma melati dan anyir terus menempel. Pasar setan Argo Pulo tidak pernah sepi. Kabut akhirnya mereda pelan, seperti makhluk hidup yang sedang menarik diri. Tapi bagi Raka, Bayu, dan Nadia, malam itu tidak benar-benar pergi. Pasar setan mungkin sudah tidak bersuara, namun jejaknya masih menempel di telinga mereka. Suara koin, tawa pecah, dan tatapan mata gelap perempuan itu yang seakan menembus sampai tulang. Mereka bertiga tetap duduk berdekatan di dalam tenda. Tidak ada yang tidur. Tidak ada yang berani bersuara lebih dari bisikan. Setiap helaian napas serasa bisa menarik perhatian sesuatu yang masih berkeliaran di balik kabut. Bayu akhirnya membuka sedikit resleting tenda, memastikan fajar benar-benar datang. Cahaya pertama yang muncul di antara pepohonan membuatnya lega dan sekaligus membuat tubuhnya lemas. "Fajar," bisiknya. "Kita selamat. Setidaknya malam ini." Nadia menutup wajahnya dengan kedua tangan, menahan tangis yang hampir pecah. Aku masih dengar suara koin itu di kepala aku." Raka menepuk pelan bahunya. "Itu cuma bayangan. Kita masih hidup. Itu yang penting." Tapi ia sendiri tahu yang mereka dengar tadi bukan halusinasi, bukan mimpi buruk. Itu nyata. Mereka perlahan keluar dari tenda. Kabut pagi masih tebal, tapi berbeda dengan malam tadi. Rasanya lebih ringan, tidak menekan. Namun, ketika Raka menatap ke arah pepohonan, jantungnya langsung berhenti sejenak. Di kejauhan, perempuan itu berdiri diam, tidak bergerak, tidak mendekat, hanya menatap, seakan memastikan bahwa mereka benar-benar pergi. Raka membeku, tapi Bayu menarik lengannya segera. "Jangan lihat, turun sekarang." Mereka berjalan cepat, hampir setengah berlari, menembus jalur yang kembali terasa lebih masuk akal, lebih nyata. Tanah basah, daun gugur, bau hutan pagi, semua tampak normal. Kecuali perasaan bahwa langkah mereka terus diikuti dari kejauhan. Saat akhirnya mereka mencapai jalur utama yang ramai, barulah Nadia menoleh sekali. Perlahan, memastikan tidak ada yang mengikuti. Hutan itu tenang, tidak ada kabut, tapi ia tahu tenang bukan berarti aman. Bayu menatap kamera dalam konteks narator kepada penonton. "Kalau kalian pikir pasar setan cuma mitos,
Coba naik Argopuro sendirian. Coba menyimpang sedikit, coba jawab suara yang memanggil. Kalian akan tahu ada tempat di mana manusia bukan lagi pengunjung, tapi umpan. Raka menambahkan lirih. Dan kalau suatu malam kalian dengar suara koin jatuh, jangan cari sumbernya, jangan jawab, jangan menoleh. Hening sesaat. Lalu Bayu berkata dengan nada berat, seperti peringatan. Gunung itu bukan hanya tanah dan pohon. Ada yang tinggal di sana, dan tidak semua suka kedatangan kita. Narator menutup dengan suara rendah, jika kalian pernah merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan di gunung, ceritakan di kolom komentar. Siapa tahu kalian pernah melewati pasar yang sama. Nantikan kisah mencekam berikutnya hanya di Ruang Sunyi.